Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah termasuk haram ketika bermain saham deposito, ini maksudnya mungkin ya, dan yang sejenisnya, Ustaz? Apakah termasuk haram bermain saham, Ya. deposito, Ya. dan yang lainnya? Ini agak panjang jawabannya. Kalau saham yang dimaksud dalam investasi, Ya. sebagaimana kita melihat orang investasi sehingga kemudian saya uang sekian, misalnya saya sekian, Abu Fatihah sekian, Salman sekian, berapa terkumpul, ayo kita kelola bareng, untuk darugi ditanggung bersama, gak ada masalah. Namanya musyarakah. Jadi modal dari masing-masing kita, yang jalanin juga kita, namanya musyarakah. Seperti misalnya ada komunitas ngumpulin berapa mungkin nilainya ditetapkan sama sejutaan, sejutaan dikumpulin, diputer, satu proyek selesai, untungnya berapa bagi gitu, silakan, gak ada masalah, namanya musyarakah. Atau mungkin mudharabah, misalnya saya nggak punya duit tapi saya punya skill bikin mie ayam. Atau warung Tegal. Atau warung Tegal. Saya punya skill, nggak ada modal. Kemudian Abu Fatihah, Mas Salman, saya investasi, kemudian diputer sesuai dengan kesepakatan, misalnya setiap bulan sekali. Dilihat untungnya berapa satu bulan sekali, untung sekian, bagi sesuai dengan kesepakatan awal. Ternyata rugi, ditanggung bersama. Ini gak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, jika yang dimaksud dengan saham adalah yang biasa disebut dengan bursa, bursa efek ya. Maka ada ketentuan-ketentuannya. Ini sudah saya siapkan jawabannya. Ketentuan-ketentuannya yang pertama adalah perusahaan yang menerbitkan saham tersebut adalah perusahaan yang benar-benar beroperasi, bekerja, bukan sekedar fiktif. Jadi ada nama perusahaan, padahal dia nggak bekerja, nggak ada apa yang dikelola, nggak ada. Kemudian menerbitkan saham, ya, nggak boleh. Kita naruh uang itu berarti investasi, berarti saham. Wujudnya apa? Nah, ketika nggak ada wujud, sekedar nama saja, nggak boleh. Terus yang dibagi apa? Dibagi keuntungan dari apa? Kok nggak ada yang pengelolaan kok? Suka-suka ada, Bu Fatia. Jadi kadang-kadang kita beli saham, uangnya dibuat beli saham juga sama dia. Uangnya juga didepositokan. Depositokan juga. Kemudian bunganya diberikan ke kita. Diberikan. Nah itu nggak boleh. Jadi jelas nggak boleh. Jadi ini syarat yang pertama. Perusahaan yang menerbitkan saham tersebut adalah benar-benar beroperasi. Ketika benar-benar beroperasi, maka saham yang diterbitkan boleh dijual belikan. Misalnya tertera di lembaran sahamnya nilainya berapa, misalnya Fatihah, misalnya 1 juta, dijualnya berapa? Dijual tidak boleh dengan sama persis nilainya 1 juta, ataupun boleh lebih, karena barangnya sedang jalan. Iya, ini jalan. Jadi sesungguhnya adalah bukan jual beli uang, karena barangnya berproduksi. Tapi kalau barangnya belum jelas, bukan belum jelas, ini perusahaan jelas memutar barang, tapi uang untuk mutar barang belum terkumpul, sehingga barangnya belum diputar, belum dijalankan. Seandainya perusahaan ini jual saham, maka nilainya harus sama persis dengan yang tertera. Kalau misalnya tidak sama, berarti menjual uang dengan uang. Karena ini belum berputar. Karena ini belum berputar, berarti menjual uang dengan uang. Kalau menjual uang dengan uang kan harus sama persis. 100.000 satu lembar, ditukar dengan uang ribuan berapa lembar? Ya harus 100 lembar. Intinya nilainya sama, 100 lembar. Uang berapa, misalnya 1 juta ditukar dengan 50-an ribu berapa? Ya 20 lembar, sehingga harus 1 juta persis, 1 juta. Kalau misalnya uang sahamnya tertulis 1 juta, kemudian jualnya 1.500.000, berarti jual uang 1 juta dengan uang 1.500.000 itu riba. Lo kenapa riba? Ya
barangnya belum diputer, sehingga yang terjadi penjualan uang dengan uang. Kalau barang diputer, berarti bukan uang dengan uang dengan barang, demikian. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan yang lainnya adalah perusahaan yang menerbitkan saham tadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal. Kalau bergeraknya di bidang yang tidak halal, maka tidak boleh. Berarti kita kerjasama dengan dosa, kerjasama dengan hal-hal yang tidak diizinkan syariat. Allah melarang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kemudian syarat yang ketiga adalah perusahaan tersebut tidak berpraktek riba. Loh, kan halal diproduksinya, produksi barang-barang halal. Jadi gak ada masalah kan? Ya gak ada masalah. Tapi sistemnya riba, bahwasanya ini perusahaan pengadaannya dan seterusnya dari riba, kemudian ngajak-ngajak orang untuk gabung di dalamnya, nggak boleh. Misalnya perusahaan otomotif itu saja. Perusahaan yang dia dengan riba, alat, terus kemudian jualnya kredit, ada bunga dan sebagainya. Ya prakteknya riba. Dan kita terlibat dalam praktek riba itu maksudnya, maka nggak boleh. Ya. Akhirnya kita terlibat dalam praktek riba, ya nggak boleh. Jadi sistemnya nggak boleh riba. Memang barangnya halal, tetapi sistemnya juga tidak boleh riba. Nah, kemudian penjualan saham tadi harus maksudnya begini, boleh dijual ketika sudah berpindah tangan. Jadi misalnya sahamnya 1 lembar, Abu Fatih, nilainya berapa? 1 juta. Saya mau jual 1.200.000, boleh apa enggak? Ya boleh dong, karena kan produknya lagi berjalan. Tetapi kita menjual ke Abu Fatih ya, ketika lembar itu ada di tangan saya, bisa jual saham ke antum, dibayar. Abu Fatih mau jual lagi 1.400.000, boleh? Ya boleh, karena produk produksinya lagi terus berjalan. Berarti bukan pertukaran uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Boleh, tapi syaratnya ketika Abu Fatih sudah pegang. Tapi kalau yang terjadi teleponnya, saya mau jual saham, mana? Ada di tas saya, nilainya berapa? Nilainya 1 juta. Oke, akhirnya kawannya bayar 1 juta, dan saham belum berpindah tempat ke pembeli kedua, belum. Dia jual orang ketiga, ya saya punya saham sekian lembar, harganya sekian. Oh mana? Ada di mana, di kantor, di kantor perusahaan, padahal dia belum megang. Nah orang ketiga nanti gitu lagi. Padahal ini barang tidak pernah berpindah, tidak boleh. Harus berpindah tempat dulu. Nah, barangkali begitu, Allah a'lam. Untuk deposito? Deposito yang saya pahami yang saya pahami, misalnya seseorang punya uang kemudian didepositokan di bank, bahwasanya 3 bulan akan tidak diambil sama sekali, biar bank leluasa untuk memutarnya. Baru nanti setelah 3 bulan ngambil bunganya. Kalau misalnya sepakatannya 6 bulan, ya uang tidak boleh diambil sama sekali, diambil setelah 6 bulan. Nanti bunganya lebih besar. Kalau misalnya depositonya selama 1 tahun, berarti uang nggak boleh diambil sama sekali, kecuali setelah 1 tahun ngambil bunganya, dan biasanya lebih besar. Ini haram. Kenapa haram? Karena sesungguhnya kan ini mau apa? Titip. Kalau titip ya berarti nggak dapat tambahan apapun dan senilai yang dititipkan. Tapi kenyataannya bukan titip, buktinya dapat bunga. Oh berarti bagi hasil dong. Kalau mau dikatakan bagi hasil, nggak ada akad di awal. nggak ada di akad di awal. Untungnya berapa persen, kemudian kalau ketika rugi nanggung. Nggak ada bicara itu, pokoknya dapat terus 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, pokoknya dapat terus dan tetap dapatnya tetap. Padahal yang namanya usaha naik turun. Nah, makanya itu adalah riba, tidak boleh. Iya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya.